Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan membahas kembali alur cerita Monster episode 32 dan 33. Tapi sebelum itu, intro dulu. Keesokan harinya terlihat Kar dan Lotte yang baru saja menyelesaikan kelasnya. Di situ Lotte pun bertanya apakah hari ini Kar ada kegiatan atau tidak. Karena Lotte ingin mengajaknya ke pesta dansa yang diadakan di kampusnya. Tapi sayang sekali Kar tidak ada waktu untuk itu. Karena setelah bertemu dengan ayah kandungnya yaitu Hans, dia menjadi sibuk untuk selalu mengantarkan kemanapun Hans pergi. Dan hal itu membuat Lotte kecewa. Lalu pada sore harinya terlihat Lotte sedang berada di dalam sebuah lab komputer. Dan di sana dia melihat seorang gadis cantik berambut pirang. Dan Lotte pun merasa kalau dirinya pernah melihat gadis tersebut. Lalu keesokan harinya di tempat yang sama, Lotte kembali berada di lab komputer dan dia melihat gadis itu kembali. Lalu karena dia penasaran kenapa gadis itu selalu datang ke lab komputer, Lotte pun menghampirinya. Dan saat dia mendekat, Lotte melihat kalau wanita itu sedang menyelidiki Margot Langer. Dia pun terkejut karena Lotte juga sedang menyelidiki tentang Margot Langer. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi ke kafe untuk makan bersama. Di sini Lotte pun tahu kalau nama gadis itu adalah Nina Fortner atau kita kenal juga dengan Anna Liebert. Lalu saat mereka berbincang, Lotte memberitahu Nina informasi tentang Margot Langer yang Nina tidak tahu. Di mana Lotte berkata kalau anak dari Margot Langer sudah bertemu kembali dengan ayahnya yaitu Hans Kubert, seorang milioner yang sangat terkenal. Di sini Nina langsung bertanya, apakah anak dari Hans itu terlibat di semua kejadian yang ada di sekitar Hans? Karena saat ini Nina sedang mencari informasi tentang kasus pembunuhan yang tak terpecahkan selama 4 tahun belakangan ini. Di sini Lotte menegaskan kalau anak dari Hans itu tidak terlibat sama sekali. Lalu setelah mereka berbicara santai dan merasa semakin akrab, Lotte yang sudah punya tiket dansa itu pun mengajak Nina untuk pergi ke sana. Setelah itu pada malam harinya di sebuah pesta dansa, mereka berdua pun masuk sana dan menikmati acara tersebut. Tapi saat mereka sedang asik di sana, tiba-tiba ada seorang pria aneh yang mendekati Lotte dan mengajaknya untuk berdansa. Tapi Lotte pun menolaknya. Tapi pria itu terus memaksa Lotte bahkan sampai menariknya. Nina yang melihat itu pun geram dan langsung mengeluarkan kemampuan bela dirinya untuk membanting pria itu. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Dan di saat perjalanan, Lotte tiba-tiba berkata, sebenarnya aku menyukai Kar. Aku membantu untuk mencari orang tuanya karena aku menyukainya. Tapi saat dia sudah bertemu dengan orang tuanya, dia melupakanku dan selalu sibuk dengan urusannya. Nina yang melihat Lotte bersedih pun mencoba untuk menghiburnya dan memeluknya. Lalu dia berkata, tidak apa-apa Lotte, hal buruk pasti tidak akan terjadi selamanya. Mendengar ucapan Nina itu membuat Lotte tidak merasa sedih kembali. Lalu esok harinya terlihat Lotte mengantar Nina untuk menaiki sebuah bis yang entah kemana tujuannya. Dan setelah Nina sudah di dalam bis, Lotte baru menyadari kalau Nina sangat mirip dengan Johan. Dan seminggu telah berlalu, terlihat Tenma yang sudah mendapatkan senjatanya berupa sniper Magnum. Dan dia pun sedang mencoba senjata tersebut. Melihat Tenma yang sedang menggunakan senjata, pria tua yang menjual senjata itu memuji Tenma karena dia bisa dengan baik menggunakan senjata itu dengan akurasi yang cukup tepat. Lalu keesokan harinya, Tenma pergi ke sebuah hutan di mana dia sedang mengawasi Johan dari kejauhan dengan teleskop. Hutan itu adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Hans bersama anaknya dan tentunya Johan juga ikut bersama mereka. Tapi saat Tenma sedang mengawasi Johan dari semak-semak, tiba-tiba Johan melihat balik ke arah Tenma seakan dia tahu kalau Tenma sedang mengawasinya. Tenma pun sangat terkejut sampai-sampai dia gemetar. Lalu tiba-tiba muncul seorang kakek tua dari belakang Tenma dan bertanya, apakah kau sedang mengamati burung di sini? Dengan gugup Tenma pun mengiyakannya dan dia berbalik tanya, siapa kakek itu? Kakek itu pun menjawab kalau dia adalah seorang yang sedang minta maaf pada hutan ini. Dan setelah itu dia pergi begitu saja. Keesokan harinya Tenma kembali ke hutan tersebut untuk mengamati Johan yang sedang bersama anak panti asuhannya. Tenma yang sudah memegang senjata pun mulai membidiknya. Tapi ketakutan akan membunuh orang menghantui Tenma. Dia sangat ragu untuk menarik pelatuk senapannya. Dan pada hari itu Tenma kembali gagal untuk membunuh Johan.
Setelah itu keesokan harinya lagi, Tenma kembali mengawasi Johan yang sedang berjalan bersama Hans dan anaknya, di mana Tenma sudah bertekad akan membunuhnya di hutan ini. Setelah itu dia pun berjalan mencari spot yang tepat untuk menembak Johan. Tapi saat di perjalanan, Tenma bertemu dengan seorang kakek tua yang sebelumnya, di mana kakek tua itu terjatuh dan membuat kakinya terluka. Lalu Tenma pun mengobatinya. Dan saat Tenma sedang mengobatinya, kakek tua itu berkata, "Ini aneh, burung-burung sedang berkumpul di atas kita." Lalu dia tiba-tiba menceritakan kisahnya tentang seekor burung, di mana dulu ada seorang pria yang senang sekali bermain di hutan dan sangat akrab dengan burung-burung yang ada di sini. Bahkan jika dia menjulurkan tangannya, burung itu pasti langsung hinggap di tangan itu. Lalu datanglah zaman Hitler, di mana pria itu masuk ke dalam militer karena percaya Partai Sosialis akan membuat negara ini menjadi sejahtera. Tapi saat dia sudah di militer, dia mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang kriminal yang kabur melalui hutan ini. Pria itu pun terus mengejar orang tersebut, dan saat sudah menangkapnya, ternyata orang itu bukanlah kriminal dan hanya orang asing biasa. Tapi pria itu tidak tahu dengan hal tersebut dan tetap menjalankan misinya. Pria itu pun menembak orang itu di hutan ini. Dan semenjak saat itu, burung di hutan ini tidak pernah hinggap lagi di tangannya. Dan selama 60 tahun, pria itu terus meminta maaf kepada hutan ini karena sudah menumpahkan darah di sini. Tenma yang mendengar cerita itu pun menjadi semakin ragu untuk membunuh Johan di hutan ini. Lalu keesokan harinya terlihat di sebuah surat kabar, terlihat banyak sekali berita tentang anak kecil yang meninggal karena jatuh dari atap gedung. Dan karena itu, akses untuk masuk ke atap gedung diperketat oleh pemerintah. Setelah itu terlihat di sebuah rumah sakit. Di sana terlihat Dr. Raiswan yang sedang mewawancarai seorang anak bernama Martin, anak yang selamat setelah terjatuh dari atap gedung. Tapi apapun pertanyaan dari Dr. Raiswan, anak itu hanya diam dan tak menjawab apapun. Lalu Dr. Raiswan pun pergi bersama orang tua korban itu untuk membicarakan sesuatu dan meminta Dieter untuk mengawasi anak tersebut. Lalu Dieter pun masuk ke dalam kamar anak itu dan mereka pun mulai berkenalan dan berbincang. Setelah itu Dieter pun bertanya kepada anak itu, "Apakah itu sakit? Apakah kau takut saat terjatuh dari atap?" Tapi Martin tidak menjawab Dieter dan tiba-tiba dia turun dari kasurnya dan mengajak Dieter untuk keluar dari rumah sakit mencari udara segar. Lalu saat di luar rumah sakit, Martin berkata, "Ini seperti yang dia katakan, kalau kau selamat, keluarlah dari rumah sakit, kau akan merasakan dunia yang berbeda." Tapi ternyata bukan dunia yang berubah, tapi akulah yang berubah, karena aku adalah anak yang terpilih. Lalu saat mereka berjalan di taman, Martin menjawab pertanyaan Dieter tentang rasa takut saat jatuh dari atap. Di sini Martin berkata kalau dia tidak takut karena dia cuma bermain-main di sana. Dieter mendengar hal itu pun sangat terkejut karena permainan itu membuat banyak sekali orang mati. Lalu Martin menjelaskan tentang permainan maut tersebut, di mana itu adalah permainan dua orang yang berada di pinggir atap sebuah gedung, di mana mereka saling menutup mata dan berjalan menuju satu sama lain, selangkah demi selangkah. Ini adalah sebuah duel. Ketika kau jatuh, kau akan kalah, dan jika kau tidak jatuh, kau akan menang. Tapi jika kau terjatuh dan tidak mati, kau bisa melanjutkan permainannya. Setelah itu Martin pun mengajak Dieter ke sebuah atap gedung tua yang tidak diawasi. Lalu saat mereka sudah di atap gedung, Martin meminta Dieter untuk berdiri di pembatas atap itu. Tapi Dieter yang sangat takut pun tidak berani untuk berdiri di pembatas atap itu. Lalu Martin pun mencoba untuk memaksanya, tapi Dieter tetap tidak mau. Martin mulai berkata kalau Dieter adalah anak yang lemah dan penakut. Tapi di sini Dieter berkata, "Jika aku mati, aku tidak akan bisa makan sosis lagi. Aku tidak akan bisa bertemu dengan Dr. Raiswan dan Tenma kembali." Martin yang mendengar hal itu hanya terdiam. Lalu tiba-tiba muncul angin yang kencang membuat Martin kehilangan keseimbangannya sehingga dia hampir terjatuh. Untung saja Dieter berhasil menangkapnya dan Martin pun bisa selamat. Dan setelah itu Martin berkata sambil menangis, "Aku tidak bisa sebaik dia. Aku tidak bisa seperti Johan. Johan bermain permainan yang lebih bagus. Johan bilang dia akan segera dibunuh. Dia bilang dia akan ditembak oleh orang Jepang." Dieter yang mendengar hal itu pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Setelah itu terlihat Johan sedang berada di sebuah rumah anak yang selamat dari permainan maut tersebut.
Tapi anak itu merasa kalau ibunya melarangnya untuk keluar rumah karena khawatir akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, Johan berjanji kepadanya untuk membawakan sebuah buku bergambar kepada anak itu agar tidak bosan saat sedang di rumah. Lalu scene berpindah di mana terlihat Tuan Hans, Karl dan seorang petugas dari perpustakaan Munchen sedang ada di perpustakaan pribadi milik Hans. Di sini Tuan Hans pun berniat untuk mendonasikan semua koleksi buku-bukunya pada Perpustakaan Nasional Munchen. Setelah itu, Karl dan Johan ditugaskan ke perpustakaan tersebut untuk melihat tempat yang akan menjadi peletakan buku Tuan Hans. Dan saat mereka sedang berkeliling, tiba-tiba Johan terhenti, di mana dia seperti terpatung menatap sebuah tempat yang ada di lantai kedua. Setelah itu, sesuai janji dengan anak yang Johan temui sebelumnya, Johan pun mencari buku bergambar yang ada di perpustakaan itu. Johan pun dibantu oleh pustakawan yang ada di sana, dan dia diberikan beberapa buku gambar yang direkomendasikan. Tapi saat Johan melihat salah satu buku gambar tersebut, dia sangat terkejut melihat isi di dalam buku itu. Bahkan dia sampai gemetar. Detak jantung yang terus berdegup sangat kencang, sampai-sampai Johan berteriak dan mengeluarkan air mata. Setelah itu tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Entah gambar apa yang dia lihat dalam buku tersebut. どうなさったの? Lalu keesokan harinya, di perpustakaan itu dibuat sebuah pengumuman jika akan diadakan sebuah upacara dan pidato oleh Tuan Hans karena sudah mendonasikan buku-bukunya. Dan setelah itu di dalam perpustakaan tersebut terlihat Tenma yang tahu kalau akan diadakan acara tersebut. Dia tahu kalau Johan pasti ada di sana. Dan dia sedang mencari tempat yang tepat untuk membidik Johan dan membunuhnya di perpustakaan itu.